Sejumlah negara saat ini, masuk bahkan, dikategorikan akan mengalami resesi ekonomi. Bahkan ada sejumlah negara yang katanya juga dikhawatirkan akan bangkrut, yaitu Sri Lanka. Kalau Bang Nuim melihat kekhawatiran ini seperti apa, Bang? Kalau Sri Lanka sebenarnya sudah tadi Mhm, di warta berita di Australia dikatakan Menteri Ekonominya mengatakan ekonominya sudah ambruk, sudah kacau balau, mhm, ambruk. Ya, mhm, itu mhm, jadi Sri Lanka sudah merupakan semacam negara gagal lah mhm, itu. Jadi mhm, ini mendunia mhm, baru kita mhm, dengar mhm, Inggris 9,1%. mhm, mhm. Itu inflasinya. Australia Oh, diperkirakan oleh Gubernur Bank Sentral Australia mhm, itu pada akhir tahun ini inflasi akan naik menjadi 7% katanya. Jadi Amerika sudah lebih dari itu. Jadi semua negara mhm, seperti yang mhm, Iswayudi tadi mhm, katakan, mhm, berapa puluh negara yang mhm, sudah mengalami resesi, bahkan Amerika dikatakan mhm, sudah hampir pasti dalam tahun ini akan mhm, mengalami resesi. Kita mhm, mengetahui ketika mhm, terjadi mhm, depresi dan resesi di mhm, zaman Franklin Delano Roosevelt di mhm, Amerika mhm, Serikat, ya begitu dahsyatnya mhm, keadaan ekonomi pada waktu itu. mhm, Tetapi dengan cara mereka waktu itu mengatasinya antara lain dengan menggalakkan pembangunan infrastruktur. mhm, Jadi ini mhm, barangkali sama seperti teori ekonomi John Maynard Keynes dari mhm, Inggris. Dalam mhm, keadaan sulit, dalam keadaan resesi, mhm, perlu pemerintah mhm, menggalakkan pembangunan-pembangunan yang mhm, akan memberikan mhm, lapangan kerja mhm, kepada rakyat ya, supaya mhm, mereka tidak jadi penganggur. Nah, mhm, ini yang mhm, sangat dikhawatirkan di Australia, mhm, terutama masalahnya begini kalau di Australia, Pak Yudi. mhm, mhm, Kita mengetahui bahwa sampai kira-kira sebulan yang lalu itu suku bunga di Australia sangat rendah, mhm, sangat-sangat rendah, ya, 1,1%. Jadi orang banyak pinjam uang untuk beli rumah. Kadang-kadang bukan hanya beli rumah untuk ditinggali, tapi beli rumah sebagai investasi. mhm, Nah, mhm, pinjam uang dari bank mhm, dengan suku bunga yang boleh dikatakan sangat rendah, mhm, karena memang suku bunganya rendah sekali. mhm, Tetapi tiba-tiba disebabkan oleh inflasi, mhm, maka Bank Sentral Australia mhm, terpaksa harus menaikkan suku bunga. Kalang mhm, kabut. Banyak mhm, yang tidak sanggup karena mhm, iuran atau yang harus mereka bayar itu, ya mhm, cicilan yang harus mhm, mereka bayar, ada mhm, yang naik sampai $150 dalam sebulan, ada yang naik $200 mhm, ya, mhm, tergantung jumlah dari pinjaman itu. mhm, Jadi ini menunjukkan mhm, bahwa ekonomi itu memang tidak selamanya stabil. Kita mhm, ingat mhm, tahun 2008 apa mhm, yang terjadi dengan apa yang disebutkan krisis keuangan global mhm, yang mhm, betul-betul sangat menyulitkan umat mhm, manusia. mhm, Jadi karena kan sekarang ini oleh mhm, keadaan di Ukraina antara lain mhm, keadaan di Ukraina dan mhm, di sini Rusia berperan karena mhm, dia yang menjadi pemasok memicu. bensin, pemasok minyak, Mhm, pemasok oh ya, gas ya, dan mhm, juga gandum dan mhm, lain mhm, sebagainya. Ya mhm, inilah keadaan sekarang ini terjadi. Jadi kita mhm, juga mhm, was-was. Ya mhm, paling tidak di Australia seperti sudah saya sebutkan beberapa waktu yang lalu, mhm, mhm, ketika pemerintah, waktu itu bukan pemerintah yang sekarang, pemerintah mhm, yang dikalahkan dalam pemilu tanggal 21 Mei yang lalu, yaitu mhm, mhm, pemerintah Partai mhm, Liberal dan Partai mhm, Nasional, mhm, ketika menurunkan rancangan anggaran pendapatan dan mhm, belanja negara mhm, dalam bulan April tahun ini, mhm, mhm, itu mhm, memberikan karena adanya kenaikan biaya hidup di Australia, mhm, memberikan mhm, seperti saya katakan kepada mereka yang tidak mampu, kepada mhm, pensiunan seperti mhm, saya, istri saya, mhm, itu mhm, diberikan hadiah lah $250 satu orang. mhm, mhm, Dan mhm. kemungkinan ini kabarnya mungkin ada lagi kemungkinan kita akan mendapat rezeki atau Penambahan. orang apa rezeki lembu kata orang Mmm. Surabaya. Nah, bukan itu saja, Heeh. tetapi seperti yang dijanjikan oleh Partai Buruh ketika mereka berkampanye menjelang pemilihan umum tanggal 21 Mei yang lalu, Mhm. bahwa kalau mereka menang, mereka akan Mhm. mengirimkan surat kepada Komisi Mhm. Penilai Mhm. Upah di Australia Mhm. agar upah Mhm. minimum dinaikkan. Mhm. Ternyata Mhm. memang itu terjadi. Setelah Mhm. Partai Buruh Mhm. menang, komisi itu yang sangat independen, sangat mandiri, mereka Mmm. menilai Mhm. dan melihat keadaan memang sudah Mhm. cukup parah bagi Mhm. sementara orang di Mhm. Australia ini. Mhm. Sehingga upah minimum itu dinaikkan Mhm. $40 Mhm. dalam satu minggu. Ya Mhm. cukup lumayan lah, Mhm. cukup lumayan. Mhm. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ekonomi ini Mhm. macam penyakit COVID, ya, Mhm. COVID-19. Kalau dia Mhm. kena kemana-mana dan Mhm. ikut merambat, Mhm. ikut merambat. Mhm. Nah, Bang Luim, bisa dibilang kan COVID itu sudah terjadi 2 tahun dan bisa dibilang semua negara di dunia bertahan dengan itu. Apakah memang konflik yang terjadi di Ukraina dan Rusia ini memperparah keadaan ekonomi dunia atau memang ini sebenarnya tanpa ada
Rusia dan Ukraina itu juga akan menuju ke resesi, Bang Nuim? Seperti apa, Bang? Rasanya tidak. Hmm, Tidak, karena paling tidak untuk di Australia pada waktu itu dikatakan, meskipun dalam 2 tahun ya, dalam 2 tahun terjadinya COVID-19, itu katanya perekonomian Australia masih stabil, bahkan Oke. pengangguran Oh ditekan, iya, betul. pengangguran mencapai tingkat terendah dalam hampir Sejarah. setengah abad dan lain sebagainya. Nah, tahu-tahu terjadi di Ukraina ini. Jadi bukan saja dampak dari ekspor yang dilakukan oleh Rusia seperti minyak dan gas dan gandum, bukan itu saja, tetapi negara-negara seperti Australia yang entah bagaimana ikut juga menyumbang, itu ratusan juta dolar juga menyumbang kepada Ukraina. Ya ini tentu ada berdampak terhadap perekonomian. Jadi pernah kira-kira di awal tahun 90-an, Perdana Menteri Australia waktu itu Paul Keating. Nah, Paul Keating ini sangat luar biasa hormatnya, sangat luar biasa kagumnya kepada Jenderal Soeharto. Dia luar biasa. Seakan-akan dia menganggap Jenderal Soeharto sebagai orang tua, atau orang tuanya. Dan dia waktu itu mengatakan ketika terjadi resesi di Australia, ini resesi memang kita harus ada resesi. Itu teori ekonomi dia. Jadi Paul Keating ini sebenarnya tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar ekonomi. Umur 16 tahun dia putus sekolah, dia kemudian menjadi manajer sebuah band rock and roll, lalu menjadi anggota DPR, anggota parlemen termuda Australia dan lain sebagainya, kemudian menjadi Perdana Menteri, dan dia memang mempunyai kemampuan untuk barangkali otodidak dalam bidang ekonomi, dan dia mengatakan Australia memang perlu mengalami resesi untuk bisa kembali berkibar, dan itu memang ternyata terjadi ya setelah dia tidak lagi terpilih sebagai Perdana Menteri. Jadi resesi ini memang dari waktu ke waktu dampaknya tidak bisa dihindari dan memperburuk keadaan, bukan saja COVID-19 selama 2 tahun, tetapi juga perang Ukraina ini. Seperti saya katakan, bukan juga mengenai hanya ekspor minyak, ekspor gas dari Rusia, kemudian ekspor gandum dari Rusia, ekspor gandum dari Ukraina, tetapi juga bantuan-bantuan yang diberikan. Seperti saya sebutkan hari Selasa yang lalu, Amerika telah memberikan bantuan kepada Ukraina lebih banyak dari anggaran belanja yang disediakan oleh Amerika untuk menghadapi perubahan iklim. Bayangkan. Iya. Nah, Bang Nuim, bisa dibilang kan pada beberapa hari terakhir atau beberapa minggu itu Presiden Joko Widodo sempat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh sejumlah lembaga yang lebih mengutamakan pasokan bahan impor untuk kebutuhan mereka dibanding menggunakan produk dalam negeri. Apakah ini juga ada kaitannya bertahan dari potensi resesi yang menurut Bang Nuim cukup efektif atau seperti apa, Bang? Ya itulah, ini sudah sejak lama ya. Sudah buy Indonesian, belilah produk-produk Indonesia. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ya, Presiden sendiri melihat menteri-menterinya ketika kan pakai barang. Jadi impor ini memang punya apa ya? Barangkali standing lah. Orang pikir wah ini karena martabat naik. Jadi bagaimana mendorong agar orang betul-betul bisa mengakui, mempercayai dan pengakuan serta kepercayaan itu dibuktikan dengan membeli barang-barang buatan dalam negeri. Jadi kita melihat kalau kita sekiranya sekarang ini katakanlah kita beli sepatu olahraga, itu kebanyakan buatan Indonesia. Buatan Indonesia. Tetapi kenapa orang di Indonesia itu kadang-kadang tidak mau membeli yang buatan Indonesia. Kemarin saya baca-baca, saya pikirlah, itu saya kalau minum kopi tidak pakai susu, saya pakai creamer. Atau creamer itu, wah ini creamer dari Indonesia. Saya terpikir terlintas di pikiran saya, berapa orang di Indonesia kira-kira yang mau menggunakan creamer buatan Indonesia yang sebenarnya lebih menyedapkan. Kalau kita minum kopi susu itu lebih enak kalau kita minum kopi pakai creamer yang macam tepung itu daripada pakai susu. Nah ini bagaimana? Ini kan mentalitas rakyat. Ini mentalitas rakyat. Di banyak negara itu memang rakyatnya punya kebanggaan terhadap dirinya. Tapi itu mesti diberi contoh. Dari awalnya diberi contoh dari atas terus ke bawah. Kalau yang baik-baik itu memang. Nah, sekarang apakah di Indonesia cintailah produk Indonesia? Bukan banyak produk-produk kita. Saya melihat ya, misalnya pakaian buatan Indonesia. Kadang-kadang saya suka bilang kepada istri, lihat nih, ini buatan Indonesia. Tapi belum tentu di Indonesia ada seperti itu dan belum tentu orang mau membeli itu. Padahal kita bangga membeli buatan Indonesia karena apa? Karena
diimpor oleh negara lain, kemudian dijual dan kita merasa bangga. Nah, ini bagaimana menimbulkan kebanggaan ini supaya orang betul-betul mau menggunakan barang produk-produk Indonesia. Misalnya, ini penting sekali karena ini sangat membantu supaya devisa kita bisa dihemat, tidak membeli dari luar negeri. Ya, ini yang penting ya. Jadi ada negara-negara yang memang bangga dengan produk dalam negerinya dan mereka kebanggaan itu memang mereka praktekkan ya dalam tindakan mereka membeli. Tapi tidak semua negara seperti itu dan tidak semua bangsa seperti itu. Ya, Bang Nuim. Iya. Cinta produk dalam negeri dan ini jadi strategi untuk mengatasi krisis dunia, yang krisis ekonomi dunia yang bisa jadi terjadi di Indonesia. Namun sebenarnya apakah himbauan-himbauan saja cukup untuk membuat orang Indonesia atau lembaga di Indonesia itu menggunakan produk dalam negeri, atau memang harus tadi Bang Nuim sempat menyebut kasih contoh, tapi pertanyaannya ada beberapa kali saya coba untuk menggunakan produk dalam negeri namun memang kualitasnya kadang-kadang masih agak berbeda dengan produk impor. Tapi kan ini harus dibangun. Seperti apa Bang Nuim melihat hal tersebut? Jelas kan, Iswahyudi mengatakan kalau tidak didukung bagaimana bisa maju? Bagaimana kalau didukung ya kita mesti puas dengan apa adanya. Kita mesti realistis. Saya cerita sih. Saya dulu waktu di Radio Islam masih bekerja itu saya sering tugas ke luar negeri untuk melakukan peliputan. Jadi pada suatu kali saya ditugaskan berangkat ke Korea Selatan, ke Seoul. Kebetulan waktu itu Asian Games tahun 86. Dan saya jalan-jalan karena di samping meliput peristiwa olahraga, karena saya juga meliput banyak hal lain ya. Jadi kehidupan orang, politiknya dan lain sebagainya. Nah, saya pergi berjalan ke suatu tempat. Saya lihat itu nenek-nenek. Ini orang Korea yang tua-tua. Dia gelar aja macam tikar di pinggir jalan. Dia susun celana jeans. Dia guntingin kalau ada benang-benang yang barangkali kelebihan itu dia guntingin. Ketika saya lewat, dia mengatakan, dia menunjuk kepada jeans itu, dia tahu saya tidak bisa bahasa Korea, dan dia tidak bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, lalu dia mengatakan, dia menunjuk ke jeansnya, dan dia mengatakan, Hangkuk, lalu mengacungkan jempolnya. Jadi dia mengatakan, ini bagus. Jeans, bagus, karena apa? Hebat, karena buatan Hangkuk itu Korea. Hangkuk, ya. Kalau orang Korea itu bilang Korea itu Hangkuk ya. Di sini misalnya ada ban, mereknya itu Hangkuk, artinya Korea. Mereka tidak menyebut Korea. Dia menunjuk kepada jeansnya, mengacungkan jempol kepada saya dan mengatakan Hangkuk. Nah, saya teringat. Lalu kalau kita pergi di Tanah Abang atau di mana, Bu, ini bukan buatan dalam negeri, Bu, ini buatan luar negeri. Nah, ini bedanya. Jadi kebanggaan terhadap buatan dalam negeri itu mesti ada dan itu mesti kita bina dan itu mesti ditunjukkan. Ditunjukkan juga oleh para pejabat, oleh pemimpin kita bahwa mereka itu memang orang-orang yang bukan saja satu kata dengan perbuatan tapi mereka melakukannya. Jadi mereka mengatakan gunakanlah produk dalam negeri dan mereka memang menggunakan. Ini nanti ketika dikatakan gunakan produk dalam negeri, kita lihat di sampingnya sang ibu bawa tas buatan luar negeri, bukan buatan dalam negeri. Ini banyak. Saya ingat bahwa Habibie almarhum itu waktu menjadi menteri, dia itu paling getol itu betul-betul mempromosikan Cibaduyut. Sepatu-sepatu dari Bandung itu kepada tamu-tamu dari luar negeri, dia mengatakan ini buatan bagus dan lain sebagainya. Tapi ada berapa yang mau melakukan hal seperti itu? Saya sendiri tidak tahu kan apakah betul bahwa sepatu dari Cibaduyut itu memang luar biasa atau tidak, karena ya sudah sejak berapa lama ini saya tidak lagi membeli sepatu, tidak pernah beli sepatu, selalu dikasih kawan di sini. Tapi itulah seorang Habibie itu, dia bawa tamu-tamunya dari luar negeri, tunjukkan ini Cibaduyut, hebat ini sepatu ini. Apa betul atau tidak walau alam, tapi dia punya keyakinan. Dia punya keyakinan bahwa itu memang bagus. Jadi mesti satu kata dengan perbuatan. Kalau kata saja memang tidak cukup, harus juga perbuatan mesti ada. Jadi kita melihatlah, seperti saya katakan, bagaimana mereka yang menjual sesuatu di Tanah Abang, di Pasar Senen, ayo Bu, ini buatan luar negeri Bu, bukan buatan dalam negeri. Nah, itu dengan itu merendahkan buatan dalam negeri, artinya buatan Indonesia direndahkan. Berbeda dengan apa yang saya lihat tahun 86, saya ingat dan saya tidak akan bisa lupa. Bagaimana nenek-nenek di Korea itu mengatakan Hangkuk sambil mengacungkan jempol bahwa ini memang barang bagus karena ini dibuat di Korea.
bisa dibilang saat ini Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri-menterinya juga berupaya keras untuk memperkenalkan produk-produk kayak beberapa kali di pameran-pameran UMKM, kemudian Presiden menggunakan produk-produk yang ada di pameran tersebut. Namun sepertinya gerakan seperti itu belum terlalu cukup karena memang keinginan untuk kayak kita menggunakan produk dalam negeri ya kayak sepatu atau baju itu masih kayak belum jadi tren atau seperti apa Bang Nuim melihat hal tersebut? Ya, jadi tidak hanya satu orang, jangan Hmm. hanya diharapkan presiden saja, Hmm. harus seluruh jajarannya. Jadi kalau kemudian kita membaca di media di Indonesia, bahwa kementerian ini pakai barang luar negeri, ada memang yang kita tidak bisa produksi sendiri, tidak bisa kita hasilkan sendiri. Kita beli wajar, kalau itu wajar kita beli. Tapi kalau ada yang bisa kita hasilkan, tapi orang, nah ini dia, orang itu memilih karena ini buatan luar negeri dalam tanda kutip, itu luar biasa. Seakan-akan itu punya sihir, punya keajaiban, luar biasa kesaktian kalau itu buat luar negeri. Jadi saya tidak bisa melupakan nenek-nenek yang di Korea itu dengan bangganya hangkuk, jadi menunjukkan. Jadi mungkin abang-abang yang jualan lagi sekarang ini jangan mengatakan, oh ini bukan buatan dalam negeri ini buatan luar negeri. Jangan. Ya itu merendahkan, sekaligus merendahkan. Memang dia harus berjualan, memang dia harus meyakinkan calon pembelinya bahwa apa yang dijualnya itu adalah memang luar biasa. Tapi apakah tidak bisa juga pada waktu yang sama menonjolkan bahwa tidak selamanya buatan Indonesia itu jelek? Karena begini, Iswahyudi tahu dulu sering ada demonstrasi di Amerika, di mana-mana, demonstrasi terhadap apa? Terhadap pabrik-pabrik misalnya sepatu olahraga dan sebagainya yang membuat produknya di dalam negeri di Indonesia. Mereka tahu upah minimum di Indonesia berapa. Mereka tahu kenapa itu dijual sampai harganya ratusan dolar. Untungnya berlipat ganda, sedangkan nasib dari para pekerja yang melakukan atau menghasilkan ini tidak terbantu. Ya, gaji mereka itu hanya gaji pas-pasan. Nah, mereka di Amerika terjadi demonstrasi, kita tahu. Karena mereka membela nasib para pekerja di Indonesia yang menghasilkan sepatu-sepatu yang begitu mewah, begitu mentereng dan lain sebagainya. Nah, Bang Luit, bisa dibilang kan kecintaan atau sejumlah negara itu mampu membuat budaya cinta produk dalam negerinya seperti yang tadi Bang Nuim bilang di Korea. Karena memang saya pernah juga ke Korea, kemudian kita bisa bilang lihat kendaraan yang wirawiri itu pasti kalau nggak Kia ya Hyundai, bisa dibilang seperti itu. Itu kayak kalau menurut saya itu bentuk kecintaan mereka terhadap produk yang mereka hasilkan, seperti yang Bang Nuim tadi bilang bahwa mereka sangat percaya bahwa produk yang mereka buat pun bagus. Kemudian pada saat kita juga melihat prosesnya Jepang mencintai produk dalam negerinya pun juga luar biasa untuk masyarakat Jepang sendiri. Dan saat ini yang saya lihat itu Tiongkok yang juga sudah mulai meningkatkan kualitas produk-produk yang bisa dibilang kalau dulu kita bilang produk Tiongkok tapi kalau sekarang sudah membuktikan diri, salah satunya di smartphone. Nah, seperti apa produk Indonesia itu bisa meniru atau karena beberapa kali saya gunakan produk-produk dalam negeri, tapi pertama mungkin kita tahu bahwa yang kita beli itu bisa dibilang belum terlalu baik, tapi kita berharap ada peningkatan. Namun kayaknya pemerintah belum terlalu care untuk ada tahapan-tahapan, mungkin tahapan awal, tahapan rebranding lah, tapi kemudian peningkatan kualitas harusnya dikawal, tapi sepertinya itu tidak terjadi. Bang Nuim sendiri melihatnya seperti apa, Bang? Ya itu kurangnya. Jadi tidak terus-menerus begitu, tidak konsisten lah. Tidak terus-menerus. Saya ke Tiongkok tahun 2018. Saya ke sana dan pemandu wisata saya itu kemudian bicara mengenai soal HP-nya, handphone dia. Dia mengatakan ada di antara wisatawan dari Australia itu bertanya, itu kamu punya HP beli di mana? Oh, saya beli di Amerika. Lah, itu kan buatan Tiongkok. Ya, kalau saya beli di Tiongkok mahalnya luar biasa. Jadi kalau saya ke Amerika saya beli 2-3 lah. Saya jadi juga heran juga ini di Tiongkok ya kita melihat ya
negara yang begitu luar biasa majunya. Karena ketika saya tahun 2018 kembali ke Tiongkok, saya tidak percaya bahwa negara yang pernah saya kunjungi sebelumnya yang begitu dalam tanda kutip keterbelakang, sekarang begitu majunya luar biasa. Tapi mereka membeli buatan Tiongkok, walaupun di Amerika, tapi buatan Tiongkok yang mereka beli. Karena harganya lebih murah kata di Amerika daripada di negeri mereka, di negara mereka sendiri. Itu lain ceritanya. Masih ada kecintaan ya. Memang betul faktor barangkali harga juga memainkan peranan yang cukup besar. Iya. Tapi mereka mengatakan saya beli ini. Ya. Jadi kita lihat bahwa memang ya saya melihat kalau di Jepang misalnya, saya juga ke Jepang beberapa waktu yang lalu, itu orang-orang yang seperti yang Wahyu dikatakan, kebanyakan mobil itu ya tentunya Nissan, tentunya Toyota, ya. Tapi ada juga orang-orang yang menggunakan mobil-mobil Eropa dan tidak mau mengubah setirnya. Kan di Jepang kan seperti di Indonesia, seperti di Australia, kiri-kiri. Mereka tidak mau mengubah untuk menunjukkan bahwa ini ekspor. Jadi itulah kadang-kadang kebanggaan manusia itu. Tapi benar apa yang Iswayu dikatakan. Kalau kita ke Korea itu yang kita lihat itu Daewoo dulunya, ada Daewoo. Nah, Hyundai. kita juga pernah kan mobil Timor kan? Betul. Mobil Indonesia, tapi itu kan buatan Korea. Betul, ya Korea. Cuman diubah sedikit ya Bang ya. Nah, kita berharap memang produk-produk yang seperti itu yang membuat kita bangga itu terjadi. Tapi memang sudah sempat dimunculkan juga, misalkan kayak dari Pindad itu produk-produknya yang dikeluarkan terkait senjata pun diakui dunia. Bahkan kemudian kalau dari itu menarik, itu menarik Ismail. Karena kan ini angkatan bersenjata itu selalu mengadakan pertandingan menembak. Oh iya, betul di luar negeri. Biasanya yang Indonesia itu luar biasa. Iya. Indonesia itu sering menang. Sampai pernah Amerika waktu itu ingin katanya meneliti itu senapan yang dipakai oleh TNI kita. Iya, kenapa itu yang stance kalau tidak salah rifle itu. Mereka ingin lihat apa itu yang menyebabkan bahwa Indonesia itu selalu menang. Jadi ada keunggulan, tapi apakah ini digembar-gemborkan di Indonesia sendiri? Nah, iya. Harusnya kita perlu dong mengatakan, lihat tuh orang di luar negeri sendiri kagum kepada senjata ini. Nah, kalau kita bisa bikin senjata yang memang tidak asli, karena senjata itu kita meniru dari. Jadi kalau kita lihat misalnya Israel itu punya Uzi ya, betul. Kemudian ada Rusia dengan AK, Kalashnikov dan lain sebagainya. Nah, kita punya senjata yang ketika dipakai bisa memenangkan tentara kita yang ikut bertanding, ikut berlomba menembak. Jadi ini kan sesuatu yang harus kita tonjolkan terus-menerus. Ya, memang apa boleh buat ini senjata itu biasanya dipakai untuk menewaskan musuh dan lain sebagainya. Kita nyawa. Tapi dalam hal ini sebagai contoh, bukannya kita tidak mampu. Betul. Kita mampu, terbukti di mana-mana itu selalu Indonesia yang menang, TNI yang selalu menang. Iya. Karena sampai Amerika pernah mengatakan barangkali perlu kita teliti itu senjatanya kayak apa. Saya sendiri pernah menggunakan itu. Saya menggunakan ketika saya berkunjung ke tempat pelatihan waktu itu almarhum Edi Sudrajat sebagai pangap. Dan ketika di sana dia bawa saya, kemudian saya dikasih semacam tikar dan dikasih 6 peluru untuk menggunakan senapan itu. Enak sekali karena waktu saya dulu latihan wajib militer masih mahasiswa di Medan, kita pakai Lee Enfield itu nendangnya luar biasa tuh, waduh sakit bahu. Ini pakai stand itu enak sekali dan begitu mudahnya kita melakukan pisirnya itu untuk membidik itu. Begitu gampang, ada 5 balon sama bullseye, saya tembak 5 balon, saya tembak bullseye. Tapi kawan saya juga bilang lah, kau di mana belajar nembak ini? Nggak tahu, karena pakai enak benar itu senjata itu yang kita katakan, enak benar dipakai. Ya, ibaratnya saya merasa bersalah Iswadi bicara mengenai senjata pada peluru kok enak benar. Begitulah kira-kira. Iya. Begitu kira-kira. Ya ibaratnya memang ini bisa dibilang memang senjata, tapi kita bisa berbangga bahwa sebenarnya produk yang kita hasilkan itu kalau diuji dengan produk luar negeri tidak kalah seperti itu ya Bang ya, message-nya seperti itu. Nah, lebih unggul. Bahkan lebih unggul, bahkan jadi pertanyaan untuk negara-negara yang bisa dibilang sudah lebih dulu membuat sebuah senjata, bisa dibilang seperti itu ya Bang ya. Iya. Bang Wim, katanya di Australia kacang tanah lagi jadi masalah Bang.
Seperti apa, Bang? Bukan sekarang saja, Oh, sudah gitu? dari sejak kapan-kapan. Oh, Berapa siap. puluh tahun yang lalu, saya paling suka Oh. makan kacang. Mm-mm. Kadang-kadang saya juga makan yang namanya peanut butter. Mm-mm. Jadi pada suatu kali, saya membuka peanut butter, taruh gitu, anak saya datang temannya. Mm-mm. Begitu temannya mau masuk ke rumah, dia kelihatan dalam keadaan macam panik. Mm-mm. Mm. Nah, lalu ayah anak saya bilang, oh dia itu alergi terhadap kacang tanah. Hmm. Jadi di Australia ini pusat alergi di dunia ini di Australia. Oke. Di Australia paling banyak, secara proporsional paling banyak orang alergi bukan hanya kacang tanah. Alergi misalnya susu. Saya ingat, tetangga saya kenapa punya kambing nih, saya pikir. Rupanya anaknya lahir, ibunya tidak bisa menyusui, dan dia tidak bisa, anak bayi itu tidak bisa minum susu sapi. Harus minum susu kambing. Alergi terhadap susu sapi. Jadi macam-macam alergi. Tapi yang paling bahaya adalah ada bawang merah, bawang putih, itu bisa menimbulkan alergi. Tapi yang paling dahsyat itu adalah alergi terhadap kacang tanah. Karena ada sekolah di sini, sekolah yang sangat, sekolah swasta yang sangat terkenal, namanya Sports College. Ketika itu beberapa muridnya pergi berkemah, dan di antara muridnya itu rupanya ada yang alergi terhadap kacang tanah, dan yang membawa mereka pergi berkemah tidak nyana bahwa salah satu dari murid yang dia bawa alergi terhadap kacang tanah. Anak tersebut meninggal dunia. Aduh. Karena diberi makan yang ada kacang tanahnya, meninggal dunia. Meninggal dunia. Nah, ini alergi ini bisa menimbulkan sesak nafas dalam tempo 20 menit sampai 2 jam. Sesak nafas dan terganggu, bisa tidak bernafas, ada crack siap, itu bisa meninggal. Jadi sekarang ini ada usaha. Bagaimana caranya untuk bisa mengebalkan ya anak-anak itu dari kacang tanah. Jadi dikatakan bagaimana kalau dari masih bayi, coba dikasih sedikit-sedikit kacang tanah. Ya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi ini sesuatu yang tidak masuk di akal saya, bahwa di Australia ini kacang tanah itu bisa, susu sapi itu bisa. Kemudian macam-macam lagi, bawang merah, bawang putih. Jadi pemicu alergi. Wahyudi, kita kita mengundang misalnya 8 orang untuk makan di rumah. Ada yang nggak bisa makan produk kacang-kacangan, ada yang susu, tidak bisa makan bawang. Ada yang tidak bisa bawang putih. Kemudian, waduh, ini susahnya luar biasa. Dan juga di Australia ini, anak-anak kecil sendiri pun sekarang ini, kemarin saya jumpa seorang ibu yang mengatakan, aduh susah dah, anak saya umur 11 tahun ini tidak bisa dibujuk untuk makan daging atau makan apapun yang hidup. Telur pun dia tidak mau makan. Saya bilang, kasih tahu sama anak kamu, di Australia ini ada 2 jenis telur. Ada telur yang memang bisa dieramkan dan menetas jadi anak ayam, ada telur yang tidak bisa menetas. Katakan kepada dia, ini telur yang tidak bisa menetas, nggak tahu dia. Jadi luar biasa bahwa di Australia ini begitu banyak orang yang vegetarian, vegan, tidak mau makan yang hidup, hanya makan sayur mayur, buah-buahan. Jadi saya melihat inilah, padahal tersedia di sini segala macam daging, ada daging unta pun ada di sini. Memang harganya agak mahal, daging unta, karena barangkali kapan-kapan kita cerita kenapa di Australia ini ada sampai 1 juta ekor unta. Bagaimana bisa ada di barangkali tidak banyak orang tahu, orang pikir unta itu hanya unta di Timur Tengah, betul. Ternyata hampir 1 juta di Australia ada unta di sana. Wah, menarik untuk diinformasikan. Jadi hama bahkan. Iya, jadi pemerintah pernah menyediakan dana sampai 20 juta dolar untuk bagaimana mengurangi jumlahnya. Jadi ditembaklah dari helikopter, tapi kan bangkainya nanti menimbulkan penyakit, jadi penyakit masalah. baru. Tapi itu menarik. Ditawarkan ke Malaysia. Iya, menarik untuk dibahas, Bang. Seperti apa hewan-hewan yang bisa dibilang bukan hewan asli kemudian menguasai di wilayah yang sekarang mereka menetap, bisa dibilang seperti itu ya, Bang. Ya, namun begini, sebelum kita selesai, kalau saudara makan gado-gado atau saudara makan pecel di Indonesia, ingat-ingatlah orang yang tidak bisa makan kacang tanah di Australia. Betul. Karena bisa dibilang di Indonesia agak mungkin alergi dengan kacang tanah berkurang karena sejak kecil sudah dibiasakan banyak panganan yang menggunakan kacang tanah. Mungkin seperti itu ya, Bang. Gepang, makan sesuai. Betul. Gado-gado, kredok, segala macam yang kadang-kadang semuanya bumbunya dari kacang tanah, dan itu yang mungkin yang membuat anak-anak kita agak kuat dari alergi kacang tanah. Bang Nuim, terima kasih atas informasinya dan masukannya buat kita, apalagi yang tadi terkait antisipasi dari krisis atau resesi yang akan melanda dunia. Seperti apa tips-tips yang bisa dilakukan oleh kita yang juga mungkin saja bisa terjadi di Indonesia. Selamat siang, Bang Nuim. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Nuim.